Mari kita lihat apa saja yang ada dalam menu utama agen gas system ini. Pertama kita masuk dulu dengan user yang ada. Oke. Nah, di dalam program agen gas system ini terdiri dari beberapa menu utama. Pertama ada menu file, ya, di mana di dalamnya itu berisi mencakup master data yang akan dipakai di dalam aplikasi, meliputi modul General Ledger. Ini semua parameter yang berhubungan dengan General Ledger atau akuntansi, ya. Kemudian ada modul pembelian. Ini yang berhubungan dengan modul pembelian. Dalam hal ini mungkin berhubungan dengan SPBE, seperti ada master tabung, master refill, master SPBE atau agen, dan file TTK. Master TTK ini titipan tabung kosong, ya. Jadi kita memanage juga kegiatan transaksi tabung kosong, titipan tabung kosong khususnya. Kemudian untuk modul penjualan, masternya terdiri dari master pangkalan dan master pengecer, ya. Terutama sekali mungkin pangkalan, karena pengecer untuk saat ini tidak di cover dulu. Kemudian ada juga parameter umum, di mana di dalamnya berisi parameter-parameter yang menentukan nomor-nomor transaksi, kemudian bulan aktif transaksi. Modul ini, pos ini nanti kita terangkan lebih detail. Kemudian ada juga ini fitur-fitur yang lain, ya, itu bisa diatur di sini. Kemudian yang lainnya seperti file user, ini untuk manage user, hak akses menu. Jadi user di dalam aplikasi ini dibagi menjadi 2 level, yaitu level, bahkan 3 level, ya, kalau kita menggunakan nanti otorisasinya, yaitu user, supervisor, dan super user. Nah, di sini juga ditentukan hak akses menunya. Jadi setiap user itu ditentukan dia bisa berhak memakai menu apa saja, sehingga untuk pengontrolan jadinya lebih aman, ya. Selain itu mungkin kita masih di dalam bahasan ini. Nah, ini ada otorisasi, kita bisa merubah password sendiri, ya. Cek pin otorisasi, bahkan setting default printer, karena kita tahu printer kita tuh ada, kita menggunakan mungkin 3 bentuk printer, ya. Nah, itu ini bisa disetting di sini. Jadi kita kebetulan di sini saya hanya satu printer aja untuk demo. Kemudian menu berikutnya adalah menu General Ledger. Kalau tadi di file ini membahas tentang masalah parameter atau data master. Nah, ini kita mulai mencakup ke transaksi. Nah, di transaksinya ini terdiri dari yang pertama General Ledger, kedua SPBE, ketiga pangkalan. Jadi ini yang berhubungan dengan General Ledger atau laporan keuangan, meliputi jurnal penerimaan. Ya, di dalamnya ada penerimaan kas, penerimaan bank, penerimaan giro. Bahkan ini untuk kepentingan lain ada penukaran uang juga. Kemudian jurnal pengeluarannya ada pengeluaran kas, pengeluaran bank, pengeluaran giro. Sama kemudian ada jurnal memorial atau jurnal khusus, ya. Jurnal umum. Nah, ini sifatnya untuk menjurnal data-data transaksi yang di luar kas biasanya. Ada adjustment bulanan atau penyusutan dan sebagainya lah, ya. Kemudian juga ada jurnal koreksi. Nah, ini untuk melakukan koreksi jurnal-jurnal yang sudah terjadi. Jadi mekanisme koreksinya khusus untuk accounting ini, untuk modul General Ledger-nya itu menggunakan mekanisme jurnal koreksi, ya. Kemudian selain itu ada tutup bulan JL, ini rutinitas bulanan, nanti ada kegiatan tutup bulan. Selain bulanan ada tutup tahun. Nah, ini khusus untuk bulan Desember dilakukannya tutup tahun.
Mekanisme ini sebenarnya untuk memindahkan saldo akhir bulan ini ke saldo akhir bulan berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah soal laporan-laporan ya. Di dalam General Ledger ini terdiri dari laporan buku kas. Ini untuk melihat transaksi buku kasnya, buku bank, laporan giro meliputi penerimaan giro, pengeluaran giro, giro jatuh tempo, yang terima atau keluar, kemudian yang giro terima yang belum cair, giro keluar yang belum cair, sampai laporan pencairannya. Kemudian ada laporan transaksi jurnal untuk mengecek jurnal transaksi apa saja yang terjadi. Kemudian ada analisa saldo buku besar, ini untuk menganalisa, biasanya untuk dipakai untuk analisa biaya-biaya. Ada laporan buku besar, ini untuk ledgernya, jadi kita bisa melihat misalnya buku kas atau biaya transportasi nomor polisi sekian. Nah, ini detailnya apa aja itu bisa dilihat di sini di buku besar. Dan ada laporan neraca percobaan untuk mengecek transaksi per pos. Nanti kita ini kan secara satu persatu. Dan ada laba rugi, laporan neraca, dan resume harian. Mungkin ini sampai ke laporan neraca dulu ya. Kemudian menu berikutnya adalah SPBE. Ini berhubungan dengan transaksi-transaksi pembelian sebetulnya, cenderungnya ya. Pertama itu adanya menu scheduling agreement dari SPBE. Jadi setiap akhir bulan kita akan mendapatkan SA ya, istilahnya schedule agreement dari ini untuk pengiriman. Kita dapat berapa DO aja. Nah, di SA ini terdiri dari dua kelompok, ada regular, ada yang fakultatif gitu. Mungkin yang secara rutin kan yang regularnya ya. Nanti kita bahas secara detail di sini. Kemudian ada surat jalan tabung kosong ke SPBE. Nah, ini kalau kita mau pembelian ke SPBE, ngambil barang SPBE-nya langsung membuatkan surat jalannya. Terus POM rencana penyaluran ke pangkalan. Jadi ini juga ada disiapkan penerimaan dari SPBE ya, penerimaan DO ini. Terus berita acara retur ke SPBE jika ada retur. Nah, ada pembayaran DP pembelian, ini tebus DO istilahnya. Atau juga ada pembayaran hutang pembelian. Mungkin sih kita jarang sekali ya untuk yang di agen PSO ada hutang pembelian. Kemudian mutasi tabung kosong. Nah, mutasi tabung kosong ini terdiri dari pembelian tabung, penjualan tabung, titipan tabung kosong dari pihak lain. Jadi kita juga suka nerima kan dari pangkalan orang nitip ke kita gitu. Ini ada juga mutasinya. Atau sebaliknya, kita titip tabung kosong kepada pihak lain, tabung kita dititipkan di orang lain gitu. Kemudian juga ada penukaran stok tabung kosong. Ini sih sebenarnya untuk penukaran stok tabung kosong ini cenderung untuk di yang non PSO biasanya ya. Kalau di PSO sendiri tidak ada mungkin ini. Kemudian penyesuaian persediaan, ini untuk melakukan penyesuaian, biasanya sih ada saja setiap bulan atau setiap hari. Hal-hal yang emang di luar dugaan, misalnya tabungnya rusak atau hilang dan sebagainya, itu bisa disesuaikan stoknya. Penyesuaian sendiri terdiri dari penyesuaian tabungnya dan penyesuaian refill. Jadi kita pisahin antara tabung dan refillnya. Kemudian ada proses tutup bulan persediaan, dan tutup tahun persediaan juga sama. Nah, ini fungsinya sama seperti halnya yang di General Ledger tadi untuk memindahkan saldo. Jadi saldo bulan ini, kalau tutup bulan misalnya dari Januari ke Februari, saldo akhir Januari itu pindah menjadi saldo awal Februari. Itu menggunakan proses ini. Jadi itu rutinitas bulanannya. Nah, berikutnya ke laporan-laporan yang ada. Laporan-laporan yang ada di menu SPB ini. Pertama, laporan schedule agreement-nya, laporan surat jalan, laporan penerimaan SPP SPBE ya, DO, laporan berita acara kalau ada, ini laporan mutasi kosong. Nah, ini
kita bisa melihat semua nanti mekanisme laporannya. Kemudian laporan penyesuaian persediaan, laporan DP pembelian, kita tuh udah DP kemana aja, kayak gitu akan kelihatan. Laporan hutang pembelian jatuh tempo. Nah ini kalau yang non PSO kita bisa ngecek juga daftar hutang, laporan hutang pembelian, kemudian laporan hutang, kartu hutang. Jadi kita bisa ngelihat juga. Ini khusus untuk non PSO mungkin dipakainya. Kemudian ada lagi laporan persediaan tabung. Ini yang merupakan kunci kita karena nilai tabungnya mungkin material juga untuk sebuah agen ya. Jadi kita bisa mengontrol laporan persediaan tabung, laporan kartu stok tabung. Jadi selain persediaannya secara keseluruhan, kita juga bisa melihat perputaran per tabungnya, kemana aja sih, transaksinya apa aja sih gitu kan. Nah seperti ini nomor transaksi nanti tanggal, nanti detailnya kita lihat lagi. Kemudian laporan persediaan refill. Nah ini sama halnya karena seperti tadi saya bilang refill dan tabungnya dipisah sebenarnya. Tuh. Kemudian itu mungkin yang dimiliki SPBE yang meliputi mewakili kegiatan transaksi pembeliannya. Kemudian yang berikutnya adalah menu pangkalan. Ini mewakili sebagai penjualan atau distribusinya. Pertama, secara ideal tadi kita punya schedule agreement dari SPBE. Nah, kalau mau lebih ideal lagi, kita juga memberikan schedule agreement ke pangkalan kita. Jadi istilahnya sesuai dengan ketentuan distribusi dari Pertamina bahwa kita dapat misalnya dalam sehari 1 DO, di hari itu juga 1 DO itu udah harus habis kan gitu, udah ada yang belinya istilahnya. Nah ini untuk menyeimbangkan nilai itu idealnya dibuatkan juga schedule agreement ke pangkalan. Ini kalaupun tidak ini masih bisa dilewat. Kemudian list rencana kirim harian. Nah ini kita dalam sehari rencana kirimnya kemana aja itu bisa ditentukan. Kemudian bon pembayaran atau DP penjualan. Nah ini bisa nerima DP penjualan. Jadi pangkalan-pangkalan bisa memberikan DP dulu ke kita. Kemudian kalau saat terjadi penjualannya ada surat jalan penjualan. Jadi kita ngirim barang, ngeluarin refillnya, tabung dan refill, penjualan, faktur penjualan ke pangkalan, retur penjualan atau penggantian retur penjualan. Jadi nanti kalau ada retur kita terima. Nah saat ngeluarinnya lagi kita keluarkan juga penggantian returnya. Kemudian selain itu juga ada penerimaan piutang penjualan. Jadi penjualan ini sifatnya tadi kredit semua. Nah baru diterima sebagai penerimaan piutang. Laporan-laporannya meliputi laporan schedule agreement, laporan bon pembayaran tadi, DP penjualan, laporan pengiriman, laporan penjualan refill. Nah ini laporan penjualan refill ke pangkalan tentunya. Ini yang nanti dikaitkan dengan dengan Simolek datanya, terutama untuk data detail ini. Jadi di kolom detail kita bisa melihat nilainya berapa sih, kuantitinya yang kita keluarkan di hari ini misalnya, atau kita juga bisa memfilter nanti per sebulan dari tanggal 1 misalnya sampai tanggal akhir bulan gitu kan. Nah ini di refresh, nanti akan keluar nih nomor berapa aja ke pangkalan mana, kuantitinya berapa aja setiap pangkalannya. Nah ini laporan ini bisa diekspor ke Excel, kemudian nanti bisa ditindaklanjuti untuk report ke input data ke Simolek gitu ya. Nanti detailnya kita bahas juga. Kemudian laporan retur penjualan dan sebagainya, laporan piutang jatuh tempo ini untuk piutang, laporan piutang penjualan sama laporan piutang kartu, laporan kartu piutang penjualan ya.
Nah, itu mekanisme yang terjadi di menu pangkalan. Nah, kemudian ada menu help, ini ada knowledge base itu untuk data apa namanya ya, pengetahuan umumnya soal program ini. Ada support center, nanti ini kita terangkan lebih detail dan sebagainya ya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan tentang menu. Sebentar, ada satu lagi, ini ada menu info tabung ya. Ini di layar di depan tuh selalu kita bisa melihat status stok ya. Status stok dari tabung-tabung yang kita stok, persediaan tabung yang kita punya. Nah, ini seperti ini. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk menerangkan masalah menu utama atau fungsi-fungsi menu. Nanti untuk detail-detailnya saya akan membuat video secara parsial sesuai dengan transaksinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.